Suwarno, mewakili manajemen PT Sinde Budi Sentosa untuk menangani dan menyelesaikan terkait pelaksanaan pengeboran sumur bor dan berkoordinasi dengan aparat Muspida Kabupaten Kuningan, aparat Muspika Kecamatan Keramat Mulia Kabupaten Kuningan, Kepala Desa Kelapa Gunung Kecamatan Kelapa Mulia, seluruh stakeholder, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ini ada surat tugas. Kemudian pada kesempatan sore ini saya akan melakukan press release terhadap situasi yang berkembang dalam rangka investasi dan pembangunan PT Sinde di Kuningan, di Keramat Mulia. Ini perlu saya jelaskan sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, karena banyak sekali simpang siur bahwa apa yang telah dilakukan saat ini tidak ada izin, kemudian tidak ada izin dari masyarakat. Sebenarnya sudah ada semua, secara berjenjang dilakukan oleh PT Sinde. Karena PT Sinde itu sudah 40 tahun bergerak dalam bidang industri ini, sama sekali tidak pernah menyalahi aturan-aturan yang ada. Kalau mau menyalahi aturan yang ada, mungkin sudah 2 tahun yang lalu. Karena apa? Pihak Pemda menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Sinde nggak mau. Harus ada suratnya dulu, resmi, baru mau dilakukan berbagai kegiatan, baik itu pengeboran maupun pembangunan. Yang pertama, dalam perkembangan PT Sinde akan mengembangkan usahanya dengan mendirikan cabang di Kuningan. Kami ingin berinvestasi di Kuningan untuk meningkatkan produksi dan mendekatkan distribusi di wilayah Cirebon, Jawa Tengah, sampai dengan Jogja. Pendirian pabrik di Kuningan telah melalui mekanisme sesuai dengan aturan pemerintah, sehingga terbitnya izin pengeboran yang dalam hal ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ibu Noneng Komaranengsi SEMAP, Pembina Utama Muda. Jadi dari provinsi pada tanggal 28 Juni 2021. Jadi ini ada 3 sumur berturut-turut nomor 49, 50, dan 51. Jadi ada 3 sumur yang dibor. Jadi orang bilang 11 nggak ada ya. 3 sumur nomor 49, 50, dan 51. Ini ada 3 surat. Kemudian yang kedua, pengeboran yang kami lakukan bertujuan untuk menghindari penggunaan air permukaan sebagaimana aturan pemerintah, sehingga tidak akan mengurangi air permukaan yang merupakan haknya warga masyarakat sekitar. Pengalaman kami sejak mendirikan pabrik dengan pemanfaatan air bawah tanah dimulai tahun 78 sudah 42 tahun. Tambun, Bekasi, Jawa Barat. Alhamdulillah tidak ada dampak berupa kerusakan lingkungan yang dikhawatirkan oleh warga, karena semuanya berdasarkan aturan ketat Kementerian Lingkungan Hidup dengan pengawasan yang kontinu setiap bulannya. Dinamika yang terjadi di masyarakat sejauh dalam koridor demokrasi untuk menyampaikan pendapat di muka umum kami sangat memaklumi, karena itu hak warga dan dilindungi oleh undang-undang. Tapi adanya penyebaran informasi sepihak tanpa data, adanya statement yang bukan oleh pakar di bidangnya, sehingga menjadi informasi yang bias dan cenderung tendensius, serta mengarah kepada hoax. Tentu kami juga mempunyai hak yang sama untuk meluruskannya, dan insya Allah kami sudah siapkan pengacara, besok akan kami somasi orang-orang yang terlibat, yang menyebarkan hoax dan tidak sesuai dengan expertnya, profesionalismenya, hanya hoax yang disebarkan. Tentu kami juga mempunyai hak yang sama untuk meluruskannya. Yang terjadi di lapangan sebenarnya kami sudah berkoordinasi, yang terjadi di pemerintahan desa dan pihak-pihak yang berkompeten sudah terjalin dengan sangat baik dengan memberdayakan Karang Taruna dan Linmas setempat dalam pekerjaan awal, karena kami tidak ingin ada konflik dengan warga sekitarnya. Perlu diketahui juga bahwa surat perizinan yang keluar dari provinsi ini sudah melalui pengusulan dari daerah, dari pemerintah daerah. Dari masyarakat semua ini sudah tanda tangannya, semua sudah resmi. Kalau misalnya dari sekian warga ada yang belum tanda tangan, nggak sepakat, namanya orang banyak, mungkin 1-2. Tetapi itu bukan berarti bagian daripada masyarakat Keramat Mulia secara umum. Proses yang sudah berlarut lama sejak awal ingin berinvestasi tahun 2016 lalu menjadikan pengalaman berharga bagi kami. Untuk itu kami pun sangat berhati-hati untuk saling menjaga kondisivitas di lingkungan. Tak berniat sedikit pun dalam pendirian cabang Sinde di Kuningan ini untuk saling merugikan. Tetapi semuanya bertujuan untuk saling menguntungkan
dengan tetap berpijak pada aturan. Demikian yang disampaikan dari kami PT Sinde Budi Sentosa. Terima kasih atas press release-nya pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuan tidak berhak siapapun menutup. Menutup itu hanya bisa dihentikan oleh pembatalan perizinan yang dilakukan melalui PT UN. Jadi kalau misalnya ada masyarakat class action kemudian mem-PT UN-kan Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu ini, kemudian di PT UN kalah, itu baru bisa dihentikan. Tetapi kalau itu sudah keluar perizinannya dan di kabupaten tuh nggak ada kewenangan untuk mengeluarkan izin, yang mengeluarkan izin adalah di provinsi. Jadi kalau misalnya kemarin ditutup, itu mungkin nggak ngerti aturannya dan mendapat laporan yang tidak benar, hanya sepihak. Bahwa saat ini kita negara demokrasi, negara hukum, kalau itu masih terjadi sangat disayangkan. Apalagi beliau-beliau pejabat-pejabat itu adalah pejabat daerah yang harusnya memberikan pencerahan kepada masyarakat. Upaya yang dilakukan kita tidak menutup, tetap berjalan. Karena tidak ada penutupan itu secara sepihak. Nanti kita akan koordinasi dengan Pak Bupati, dengan koordinasi dengan kepala dinas terkait agar ini bisa memahami sama-sama duduk perkaranya. Kalau memang masyarakatnya semua memang nggak setuju, jadi PT UN kan saja. Kalau keluar kalah, provinsi, ya kita hentikan. Karena ini adalah negara hukum. Berarti tadi yang disebut ancaman somasi yang waktu itu bukan maksudnya? Ancaman somasi waktu itu karena kan kita udah bisa lihat adanya misinformasi yang diberikan oleh 1, 2, 3 orang, bukan kelompok masyarakat ya. Misalnya berita-berita lewat media, kemudian informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara profesional maupun expertnya dia, itu sangat berbahaya untuk misinformasi kepada masyarakat yang lain. Terlepas itu Pak, ini kuota pengobaran ini berapa? Tadi kan 3 titiknya. 3 titik. Volume. 1 titik berapa volume? Itu nanti sudah ditentukan berapa, 70 apa berapa ada. Apa? Jadi aturan dari SDM, saya tambahkan sedikit Bapak-Bapak. Negara melalui SDM mengatur bahwa yang diperbolehkan lifting air itu 70 meter kubik per sumur per hari. Saya ulang ya, 70 ya, meter kubik per sumur per hari. Itu ya, per sumur per hari, dan itu setiap bulan nanti ada proses logging namanya. Logging itu pengambilan data yang dilakukan oleh SDM untuk memastikan betul nggak air yang diangkat ini, lifting airnya ini sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi proses itu continuous, terus-terusan dilakukan per bulan sama pihak SDM, bagian dari kontrol atau pengawasan terhadap pelaku usaha itu sendiri. Sementara Bapak ini sebagai? Saya dari masyarakat Kelapa Gunung, kebetulan saya ikut hadir pada saat acara ekspos di SDM. Jadi Pak Dani ini dengan Pak Dedi dari BPD, kemudian Pak Kepala Desa pada saat ekspos SDM di Cirebon itu hadir, jadi tahu berapa yang debit volume air yang boleh keluar setiap bulannya, dan itu ada meteran nanti, nggak sembarangan. Jadi memang dikontrol dari dinas ini ya, di SDM. Nah, Pak, ini kan kayaknya masyarakat sendiri Kita adalah dari bawah dulu, ada dari RT, RW yang terkait, sudah semua sosialisasi. Ini ada semua sosialisasi, tanda tangan, ya, ada semua lengkap. Jadi ini semua dibawa ke sana. Setelah itu ada peninjauan dari SDM provinsi. Setelah itu rapat teknis, baik kelistrikan dan lain sebagainya. Setelah itu peninjauan yang kedua, baru diputuskan, baru dapat izin. Sebenarnya Pak, kalau misalnya mau mengikuti pejabat-pejabat di Kuningan, pejabat-pejabat sudah menjamin bahwa tidak akan ada apa-apa, silahkan aja. Pada saat itu kepala desa belum mau tanda tangan. Tetapi Sinde nggak mau sampai terlambat 2 tahun, ya Pak ya, 2019 sampai 2021, sampai menunggu surat izinnya keluar. Karena apa? Perusahaan Sinde itu perusahaan yang tidak mau melanggar sama sekali, karena tahu kalau pelanggaran masalah kayak begini panjang buntutnya. Jadi lebih bagus diselesaikan dulu perizinannya, baru dilaksanakan. Ini hanya memang disayangkan kenapa bisa ada orang-orang yang tidak mengerti secara profesionalisme sebagai guru, sebagai dosen yang bukan bidangnya, kemudian menghembuskan hal-hal yang tidak sesuai
fakta sebenarnya di lapangan. 11 sumur dan lain sebagainya, hanya 3 sumur. Nomor 49, 50, 51. Areal 7 hektar apa 10 hektar ya saya. Berarti hak milik PT Sinde ya? Iya. Oke Pak. Pak, sepengetahuan saya, kan ada izin tetangga tuh sebagai syarat sampai Iya. ada keluar perizinan dari provinsi ya. Iya. Nah, sejauh mana mungkin ada penjelasan lebih lanjut izin tetangga durasinya sampai di mana sih? Sedangkan sepengetahuan saya ada satu tetangga yang berdempetan juga dengan PT Sinde ya, yang dia menolak. Artinya itu apakah gugur kalah sama yang banyakan atau seperti apa? Ya, jadi memang kita pahami bersama, jangankan dalam sebuah masyarakat, dalam anak saja bisa berbeda pendapat. Dalam satu bapak, satu ibu, apalagi banyak. Sebenarnya sudah diajak beberapa kali, sudah didatangi, sudah ini. Pada saat itu juga sebenarnya nggak menolak, iya aja tapi belum mau tanda tangan. Ada beberapa orang, tapi sebenarnya monggo-monggo saja, silakan jalan. Ya tapi kan itu kan karena ini harus berjalan, presentasinya itu sangat kecil yang setuju dengan nggak setuju. 97% apa 95%, masa harus menghambat investasi apa yang ada di sini kan. Jadi Artinya secara prosedur perizinan, meskipun hanya satu orang yang menolak itu bisa kalah gitu ya Pak. Secara prosedur perizinan maksudnya, mekanisme jenjang perizinan itu. maksudnya yang banyak menjadi kalah sama yang ini. Iya. Ya nggak bisa dong. Enggak ya? Ya nggak bisa, karena kan izin investasi apalagi dengan adanya Omnibus Law ini kan kita bisa lihat bahwa tidak boleh ada yang menghambat investasi yang berada akan membangun daerah. Berarti yang menyetujui itu di radius berapa itu Pak? Radius dempet juga ada juga. Hanya beberapa orang aja kan, hanya 3 orang lah kalau nggak salah. Kemudian banyak sih cerita-cerita setelah itu, misalnya mengintimidasi dan lain sebagainya. Dulu menyetujui bilang aja, misalnya menyetujui hanya untuk pembangunannya. Padahal untuk Sinde yang material utamanya kan air. Ya berarti harus pengoboran dulu yang dilakukan melalui pengoboran bawah. Pak, mau tanya ke pihak masyarakatnya sendiri Pak, untuk Pak Didi dengan Pak Dani yang kebetulan langsung lihat ke RSDM. Sebenarnya apakah pengoboran Sinde itu benarkah berdampak untuk lingkungan sekitar atau enggak? Oh, yang udah ini ya? Iya, yang di daerah Kota Gunung. Sebenarnya itu akan berdampak apa enggak? Saya berprinsip begini, awal-awal mau berdirinya Sinde itu saya tolak keras karena ketakutan yang luar biasa. Concern saya, apapun alasannya ketika sebuah perusahaan didirikan, kalau merusak lingkungan, menghambat pertanian di sekitar, jelas saya tolak. Itu sampai pertemuan di kecamatan pun saya tetap tolak. Tapi ketika ada teman yang mengingatkan bahwa saya itu bukan ahli geologi, gitu. Jadi akhirnya saya berinisiatif dengan beberapa teman investigasi ke sana, ke Tambun itu. Saya tidak ahli teori, bukan ahli geologi. Yang jelas saya faktanya ketika melihat di Sinde Tambun yang sudah berdiri waktu itu 2018 ke sana, berarti sekitar 40 tahunan, itu baik-baik saja di masyarakat sekitarnya, tidak ada yang saya khawatirkan lah bahwa itu akan terjadi kekeringan atau terjadi longsor yang di blow up oleh teman-teman. Saya juga terprovokasi waktu itu sehingga saya mulai keras. Nah, ketika itu terjawab, saya akhirnya ya sudahlah. Akhirnya kami berdiskusi lagi dengan teman-teman seperti apa nih harusnya ke depan. Begitu barangkali dari sisi penerima. Kenapa kami setuju akhirnya? Karena memang hasil investigasi ke sana tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan. Sudah 40 tahun loh waktu itu. Ya, jadi akhirnya ingin bahwa apa yang didirikan oleh Sinde itu ada kontribusi dengan masyarakat. Itu yang ingin kami sosialisasikan di masyarakat itu. Itu yang dilakukan. Nggak dengar benar dan lain sebagainya. Tapi saya rasa bahwa Bapak itu mengerti tidak mungkin akan melakukan hal. untuk dari isu awal 2016 itu kan terjadi pergantian pimpinan Pak di Kabupaten Kurian juga kan. Iya. Ada pilkada juga. Apakah memang
jaminan yang tadi Bapak ulang-ulang sebutkan itu bisa ditunjukkan Pak, sebetulnya jaminan dalam periode apa untuk dilanjutkannya proses ini ke provinsi karena perubahan bupati juga berubah kebijakan sebetulnya kan secara kebijakan. Meskipun pejabatnya berubah, tapi aturan-aturan kan tetap. Saya rasa aturan-aturan itu dipedomani pada saat pengajuan dari bawah ke atas. Jadi ada aturan-aturan, surat-surat apa saja yang dibutuhkan, izin dari mana dan segala macam. Untuk yang kabupaten Pak izin Pak. Kenapa? Yang dari kabupaten barangkali ada surat sosialisasi atau sesar ininya Pak. Dari kabupaten Yang dari kabupaten. adalah semua, ada semua ini.